Kalau SETA memang terbilang kampus kecil untuk di lingkup ibu kota. Iya. Tapi SETA itu tidak hanya menghadirkan pembelajaran tentang keagamaan, tapi bagaimana membentuk mental dari anak kampung yang bisa bersaing di ibu kota. Nah, kebetulan saya sedikit cerita dulu. Tahun 2012 saya berangkat ke Jakarta, dibekali uang 300.000. Ongkos untuk perjalanan dari Lampung ke Jakarta 150, sisa 150.000. Sampai dengan detik ini saya cuma nggak bisa dibilang support orang tua itu nggak ada. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat datang di Anantara TV Stah Dharma Nusantara. Hari ini kita akan membahas yang sangat menarik, teman-teman semua. Jadi pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial nih, teman-teman semua. Jadi hari ini kita kedatangan Ketua Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta. Kita akan ngobrol bersama beliau. Bagaimana pengalaman beliau selama berkuliah, terus bagaimana pengalaman beliau dalam menjalani karirnya beliau, dan juga sampai mana peran beliau saat ini di alumni Ikatan Alumni Stah Dharma Nusantara Jakarta. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita hari ini, Mas Gunadi. Om Swastiastu. Yes. Ya. Langsung perkenalan atau gimana? Ya, perkenalkan aja dulu. Saya Gunadi. Yes. Lulus dari STAH itu tahun 2016. Kebetulan sekarang lagi proses mengabdi di Kementerian Agama. Kebetulan tadi dadakan juga diundang untuk tiba-tiba podcast. Dan namanya tiba-tiba podcast gitu aja. Tiba-tiba podcast. Tiba-tiba podcast gitu. Biar ada apa judulnya plot twist-nya itu Ya, tiba-tiba podcast biar menarik. Ya. Nah itu aja. Perkenalan nggak usah banyak-banyak. Nanti kita nggak ada penasarannya nanti yang nonton. Yeah, Mas, jadi gini Mas, tadi kan saya sempat singgung di awal. Kira-kira apa pertanyaan tentang karir dan pengembangan diri Mas Gunadi yang selama ini Mas Gunadi inginkan itu seperti apa? Kalau dari karir sebenarnya dari waktu kuliah, masih kuliah di STAH juga udah bekerja. Kebetulan pekerjaan yang saya ambil itu di luar dari jurusan, jadi jurusan pendidikan agama Hindu. Tapi selama kuliah dulu kerja di notaris, ikut Ibu Nyoman Rai Sumawati. Kebetulan ketua WHDI Jakarta Timur apa Jakarta itu saya lupa. Terus tahun 2018 saya resign dari notaris ke forwarder, ngurusin ekspor impor. Sampai akhirnya di tahun 2025 memutuskan resign, sampai jabatan terakhir saya di ekspor impor itu supervisor. Resign tahun 2025 bulan Maret kemarin. Diterima di Direktorat Kementerian Agama Dirjen Bimas Hindu sebagai ASN. Sekarang statusnya masih calon ASN. Belum resmi. Karena SK Latsarnya belum ada, sertifikat lulus Latsar, jadi masih calon. Jadi ini sangat menarik, Mas Gunadi. Menurut Mas ini sendiri kira-kira bagaimana? Masnya kan kuliah sambil kerja juga kan tadi. Bagaimana pendidikan di STAH ini bisa membantu dalam bisa dibilang karirnya atau kehidupan yang lebih profesional, lebih tertata lagi. Kira-kira bagaimana itu? Iya. Kalau STAH memang terbilang kampus kecil untuk di lingkup ibu kota. Iya. Tapi STAH itu tidak hanya menghadirkan pembelajaran tentang keagamaan, tapi bagaimana membentuk mental dari anak kampung yang bisa bersaing di ibu kota. Nah, STAH itu punya itu. STAH itu punya itu, membentuk karakter, membentuk mental, berani berjuang untuk diri sendiri minimal dari mahasiswanya supaya dia bisa hidup. Gitu. Tidak hanya memberikan pelajaran tentang agama atau tentang pendidikan atau ilmu komunikasinya, tapi bagaimana mempelajari belajar tentang kehidupan dan bertahan hidup, itu STAH ada. Kebetulan saya sedikit cerita dulu. Tahun 2012 saya berangkat ke Jakarta, dibekali uang 300.000. Ongkos untuk perjalanan dari Lampung ke Jakarta 150, sisa 150.000.
Sampai dengan detik ini saya cuma nggak bisa dibilang support orang tua itu nggak ada. Jadi untung saya kuliah di STAH. Dosen-dosennya peduli. Saya ditampung dulu sama Pak Wayan Bude sama Bu Oke kan, saya tinggal di sana. Terus berpindah ke Pak Sang Nyoman Suisme. Kemudian memutuskan untuk udahlah mandiri bekerja gitu. Di semester 4 kalau nggak salah itu saya bekerja terus hidup sendiri. Nah, STAH ini memberikan pembelajaran sangat berarti buat saya. Mungkin kalau saya nggak kuliah di STAH dulu, saya nggak jadi seperti sekarang gitu. Jadi berperan besar lah di kehidupan saya untuk Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara. Ini sangat menarik nih ceritanya, Mas Gunadi. Jadi kita bicara tadi pas zaman kuliah tadi, perjalanan Mas dari Lampung tadi yang bawa uang dibekali 300.000 sampai di Jakarta cuma berarti 150 ya. Ini matematika keuangannya harus sangat-sangat ini ya, kritis sekali, harus benar-benar kita udah nggak menggunakan hitungan matematika normal, matematika Tuhan yang kita pakai. Hanya berpasrah itu. Ilmu bertahan hidup saya dulu Pura Rawamangun. Saya nggak ada duit, ya nggak pulang. Di situ ada banyak prasadam. Itu ilmu bertahan hidup saya melalui prasadam. Gitu. Jadi ya selain STAH ya Pura Rawamangun juga menjadi bagian dari cerita kehidupan. Bagaimana ngumpulin prasadam buat makan, biar perut nggak lapar gitu. Itu ya. Kebetulan juga di STAH ini teman-temannya itu juga nggak yang egois, nggak diriku nggak ada gitu. Kita semua saudara gitu, sama-sama perantau. Jadi melihat temannya satu kesusahan ya saling bantu. Itu yang saya dapatkan dari STAH juga. Teman-teman yang Astungkar baik semua. Sampai sekarang pun kita masih komunikasi dengan baik, nggak ada permasalahan, nggak ada apa gitu, masih tetap saling support. Jadi rasa kekeluargaannya begitu dapat sekali antara dosen dan mahasiswa. Antara mahasiswa dan mahasiswa itu ikatan saudaranya itu bukannya sekedar ikatan akademik, tapi kayak saudara gitu. Seperti saudara. Oke Mas Gunadi, jadi gini Mas, tadi kan sebagai panjang lebar, kira-kira apakah ada pas zaman kuliah dulu ada salah satu momen yang bisa dibilang ketika Mas menimba ilmu, apa yang Mas dapatkan itu di kampus itu terasa sampai sekarang manfaatnya? Oh jelas terasa. Manfaatnya itu ya tadi yang saya bilang, kuliah di STAH itu membentuk mental dan karakter saya gitu, sehingga saya ya bisa menjadi sampai bertahan sampai di detik ini gitu. Karena ilmu yang saya dapatkan dari STAH secara agama, walaupun 0 sekian persen saya yang bisa saya ini serap, tapi ilmu bertahan hidupnya itu luar biasa gitu. STAH itu memberikan kesan kehidupan yang luar biasa juga gitu. Dalam proses belajarnya juga berbagai cerita ada, cerita kehidupan, cerita cinta. Ini menarik nih teman-teman. Ya berbagai dilema kehidupan itu ada gitu. Lengkap STAH itu. Yang mungkin di kampus lain nggak ada. Hanya di STAH itu. Ini menarik ini. Jadi Mas, gini, Mas kan sekarang menjabat sebagai ketua ikatan alumni Mas. Nah, kira-kira di sini kan tentunya nanti banyak sekali ada adik mahasiswa yang masih berkuliah, bahkan nanti juga akan ada MPAB baru. Nah, kira-kira untuk mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Hindu ini yang sedang berjuang untuk menyelesaikan studinya, baik itu pendidikan, baik itu ilmu komunikasinya, itu kira-kira apa pesan yang ingin Mas sampaikan kepada adik-adik Mas di STAH ini? Ya, kalau untuk adik-adik yang masih berkuliah di STAH, perjalanannya masih panjang. Jangan minder, karena yang bisa merubah kehidupan kita ya kita sendiri. Kampus itu hanya pengantar. Yang menentukan jadi apa kita nantinya ya diri kita sendiri. Kuliah di STAH itu menjadi suatu batu loncatan untuk kita menjadi orang yang lebih baik lagi di masa depan. Syukur-syukur sekarang alumni kita itu udah banyak yang berkecimpung di militer, ada kepolisian, ada di Direktorat Bimas Hindu banyak yang jadi pembimas banyak gitu. Jadi banyak berbagai peluang itu ada ketika kita mau
berjuang dan mau berusaha gitu. Jadi jangan mentang-mentang lihat saya kuliahnya di STAH, kampusnya kecil. Di ibu kota lagi kampusnya, tapi bukan itu poinnya. Dari kampus kecil kita bisa membesarkan diri kita gitu loh. Justru dari kampus kecil itu yang bisa kita bikin besar. Kita itu walaupun dari kampus kecil, saya mencontohkan diri saya, walaupun dari kampus STAH yang kecil yang banyak orang yang nggak tahu STAH itu apa dan di mana gitu kan. Tapi saya bisa bersaing saya ada berapa tahun, 6 tahun saya di dunia logistik ekspor impor. Yang lain dari kampus-kampus emang jurusan transportasi, saya tiba-tiba ada lulusan pendidikan agama Hindu. Tapi saya berani bersaing dengan mereka yang emang jurusannya itu. Jadi lulusan STAH itu bukan kaleng-kaleng loh. Gitu. Jadi jangan berkecil hati. Tunjukkan kita mampu, kita bisa. Banyak kok yang sukses karena kuliah di STAH gitu. STAH itu kampusnya kecil, jasanya besar gitu. Jadi justru kadang yang kecil ini dampaknya jauh lebih besar. Dan saya merasakan sendiri itu. Karena kita juga melihat teman-teman, sebagian besar teman-teman di luar sana yang bisa dibilang kuliah di kampus besar juga penyerapan akan ilmunya juga kurang. Ini sangat menarik sebetulnya ketika kampus kecil Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta ini bisa memberikan dampak yang begitu besar terhadap mahasiswanya itu sendiri. Kalau dulu ada istilahnya jangan bangga besar karena nama kampusmu, tapi berbanggalah kamu membesarkan nama kampusmu gitu. Bagus sekali. Jadi kampus kita itu namanya mencuat ke dunia itu karena mahasiswanya. Itu menunjukkan kualitas. Gitu. Jadi kampusnya berkualitas nih, mahasiswanya, lulusannya, alumninya ada di mana-mana dan menjadi orang. Nah kita loh dari Blitar udah banyak yang guru PNS semua. Dari Lampung udah berkecimpung jadi guru juga banyak gitu, PNS juga. Jadi bukan hal yang kecil ini. Ini kampusnya aja, saya bilang kampusnya aja yang kecil, tapi mencetak lulusannya itu luar biasa besarnya. Jadi ini Mas Gunadi, kira-kira kata terakhir nih Mas, apa yang akan Mas berikan kepada Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara ini? 3 kata aja itu untuk STAH. Gak cukup cuma 3 kata. Sementara itu saya ingin berpesan dan ingin terus menyampaikan bahwa STAH itu harus terus berperan dalam mencetak generasi muda Hindu di pelosok Nusantara. Jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah untuk mengabdi, memajukan pendidikan Hindu untuk STAH. Keren. Baik, Mas Gunadi, terima kasih banyak Mas atas waktunya dan cerita yang sangat inspiratif tadi, mulai dari Lampung tadi ke Jakarta dengan uang saku yang bisa dibilang sangat tidak layak untuk hidup di Jakarta. Dan sangat menarik tentunya. Semoga pesan dan pengalaman yang Mas berikan ini dapat memotivasi bagi mahasiswa dan alumni juga, dan calon mahasiswa STAH juga terutama itu, semoga bisa lebih semangat lagi untuk belajar lagi. Kira-kira seperti itu. Kami selaku pemandu acara, selaku host dari Hanantara TV, izin pamit undur diri, kan ucapan Mas Santi, Om Santi Santi Santi.